Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Saifuddin, NIM 19201023 dari kelas D3TT07A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ZigBee dan jaringan wireless mesh. Oke, langsung saja ke materinya. Untuk pengertian dari ZigBee sendiri, ZigBee adalah standar dari IEEE 802.15.4 untuk komunikasi data pada alat konsumen pribadi maupun untuk skala bisnis. ZigBee didesain dengan konsumsi daya yang rendah dan bekerja untuk jaringan personal tingkat rendah. Perangkat ZigBee biasa digunakan untuk mengendalikan sebuah alat lain maupun sebagai sebuah sensor wireless. ZigBee memiliki fitur di mana mampu mengatur jaringan sendiri maupun mengatur pertukaran data pada jaringan. Kelebihan dari ZigBee adalah membutuhkan daya rendah, sehingga bisa digunakan sebagai alat pengatur secara wireless yang penginstalan hanya perlu dilakukan sekali. Karena hanya dengan satu baterai dapat membuat ZigBee bertahan hingga setahun. Selain itu, ZigBee juga memiliki topologi jaringan mesh, sehingga mampu membentuk jaringan yang lebih luas dan data yang lebih diandalkan. Teknologi dari ZigBee sendiri dimaksudkan untuk penggunaan pengiriman data secara wireless yang membutuhkan transmisi data rendah dan juga konsumsi daya rendah, dan juga tidak lebih mahal dibandingkan dengan WIPAN lain. Standar ZigBee sendiri lebih banyak diaplikasikan kepada sistem tertanam, seperti pengendalian industri atau pengendalian alat lain secara wireless, data logging, dan juga sensor wireless, dan lain-lain. ZigBee memiliki transfer rate sekitar 280 kbps yang lebih rendah dibandingkan dengan WIPAN lain seperti Bluetooth yang mempunyai transfer rate dengan 1 Mbps. Sedangkan jarak atau range kerja dari ZigBee sendiri sekitar dengan konsumsi daya yang rendah, maka sebuah alat yang menggunakan standar ZigBee dapat menggunakan sebuah baterai yang dapat membuat alat tersebut bertahan selama setengah sampai 1 tahun. Prediksinya bahwa semua smart home akan memiliki setidaknya 60 buah ZigBee, di mana tiap ZigBee tersebut akan dapat saling berkomunikasi dan melakukan pekerjaan mereka secara bebas. Selanjutnya, ini merupakan tabel perbedaan antara ZigBee, Bluetooth, dan WiFi. Bisa dilihat di sini untuk WiFi sendiri memiliki bandwidth up to 54 Mbps dan memiliki power consumption 400 plus miliampere TX standby 20 miliampere dan memiliki protokol stack size sebesar 100 plus KB dan memiliki stronghold high data rate. Untuk aplikasi yang digunakan itu internet browsing, PC networking, file transfer. Dan untuk Bluetooth sendiri memiliki bandwidth 1 Mbps dan memiliki power consumption sebesar 40 miliampere TX standby 0.2 miliampere dan memiliki protokol stack size 100 plus KB dan memiliki stronghold interoperability cable replacement. Dan untuk aplikasi yang digunakan yaitu wireless USB dan handset dan headset. Untuk ZigBee sendiri memiliki bandwidth sebesar 290 kbps dan memiliki power consumption sebesar 30 miliampere TX standby 3 pagar N996A dan memiliki protokol stack size sebesar 432 KB dan memiliki stronghold baterai panjang atau long battery life dan low cost. Untuk aplikasi yang digunakan yaitu remote control, battery operation, product, and sensor. Untuk aliansi ZigBee adalah sebuah gabungan dari perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan memantau dan mengembangkan ZigBee. Mereka berusaha menciptakan sebuah komunikasi yang andal, daya rendah, tanpa kabel, dan mampu membentuk jaringan. Perusahaan yang telah tergabung dalam aliansi ZigBee dapat mengakses standar yang telah ada dan juga mampu mengimplementasikan pada produk mereka.
Tujuan dari aliansi Zigbee sendiri mampu memberikan kepada konsumen sebuah komunikasi yang fleksibel, dapat digunakan di mana saja dan juga dapat ditanamkan pada setiap alat. Untuk karakteristik Zigbee sendiri memiliki karakteristik antara lain yaitu kerja pada frekuensi 2,4 GHz, 868 MHz dan 915 MHz. Di mana ketiga rentang frekuensi ini merupakan rentang frekuensi yang gratis, yaitu 2,4 sampai 2.4835 GHz, 868 sampai 870 MHz dan 902 sampai 928 MHz. Dan setiap level frekuensi tersebut dibagi menjadi 16 channel. Untuk frekuensi 2.4 GHz digunakan hampir di seluruh dunia. Sedangkan aplikasi untuk rentang frekuensi 868 MHz digunakan di daerah Eropa, sedangkan 915 MHz digunakan pada daerah Amerika Utara, Australia, dan lain-lain. Kemudian mempunyai konsumsi daya yang rendah. Kemudian maksimum transfer rate untuk setiap data pada tiap lebar pita adalah sebagai berikut. Sekitar 250 kbps untuk 2.4 GHz dan 40 kbps untuk 915 MHz dan 20 kbps untuk 868 MHz. Kemudian mempunyai throughput yang tinggi dan latensi yang rendah untuk data cycle kecil. Kemudian data yang reliable karena memiliki handshake protokol untuk data transfer. Dan kemudian mempunyai beberapa jenis topologi seperti peer-to-peer, mesh, dan lain-lain. Oke, selanjutnya Zigbee sendiri memiliki cara pertukaran data. Dibagi menjadi tiga, yaitu antara lain satu, data yang dikirimkan periodik. Maksudnya adalah data dikirimkan dengan waktu yang telah ditentukan. Contohnya pada sensor, di mana sensor aktif kemudian membaca data dan mengirimkannya, dan kemudian akan kembali tidak aktif. Dan yang kedua, data yang dikirimkan berselang waktu yang sesuai. Contohnya dapat kita lihat pada alat pendeteksi kebakaran, di mana alat tersebut hanya perlu mengirimkan data pada saat diperlukan. Ketiga, data dikirimkan secara berulang dengan kecepatan yang tetap. Hal ini akan sangat bergantung dengan time slot yang dialokasikan, atau bisa yang disebut GTS, Guaranteed Time Slot. Bisa dilihat ini merupakan gambar dari kerangka data. The IEEE 802.15.4 mendefinisikan bahwa pada MAC terdapat 4 frame dasar, yaitu satu, beacon frame, yaitu digunakan oleh koordinator untuk mengirimkan beacon. Kedua yaitu data frame, digunakan untuk menyimpan seluruh data yang dikirimkan. Ketiga, an acknowledgement frame digunakan untuk mengkonfirmasi bahwa telah sukses menerima data yang barusan dikirimkan. Kemudian yang keempat yaitu AMAC, command frame, digunakan untuk mengatur dan mengkonfigurasi klien-nya. Tipe alat. Jaringan dari Zigbee menggunakan 3 tipe alat, yaitu satu, the network coordinator, yaitu alat yang utama, di mana adalah mengkoordinasi semua bagian pada jaringan. Untuk itu pada bagian ini perlu digunakan device yang canggih dibandingkan dengan dua lainnya, dan juga perlu memiliki memori yang besar dan kemampuan menghitung yang cepat. Yang kedua, the full function device atau FFD, merupakan alat yang mendukung semua fungsi yang ada pada 802.15.4 dan memiliki beberapa fitur yang spesifik, sehingga alat ini juga dapat dimanfaatkan sebagai koordinator. Selain itu, jumlah memori dan proses computing yang cepat sangat bagus dimanfaatkan sebagai router, tapi juga dapat dimanfaatkan sebagai bagian ujung sebuah jaringan di mana berhubung dengan dunia luar. Untuk yang ketiga yaitu the reduced function device atau RFD, merupakan alat yang
fiturnya terbatas atau sesuai dengan standar yang ada, dan biasanya harganya lebih murah. Biasanya digunakan pada ujung dari sebuah jaringan. Kemudian yaitu safety atau keamanan. Integritas data dan keamanan merupakan salah satu fitur yang menguntungkan dari teknologi Zigbee. MAC sublayer yang menyediakan keamanan tersebut, di mana mempunyai 4 hal yang digunakan untuk mengamankan data, yaitu 1. Akses kontrol, bahwa setiap device memiliki list yang berisikan device yang dipercaya pada jaringan sehingga tidak setiap device langsung dapat dihubungkan. Adanya enkripsi data dengan menggunakan kunci simetrik 128 bit, dan yang ketiga adanya frame sebuah data membuat tidak mudah memanipulasi data yang ada tanpa kunci kriptografik. Kemudian yang keempat, pengecekan data secara sekuensial, di mana jika data yang diterima ternyata sama atau belum diupdate dengan sebelumnya, maka data tersebut akan ditolak. Kemudian saya akan menjelaskan tentang Wireless Mesh Network. Wireless Mesh Network atau WMN merupakan jaringan komunikasi wireless yang terbentuk dari node radio, di mana minimal terdapat 2 atau lebih jalur komunikasi data pada setiap node. Di dalam WMN terdapat beberapa node klien yang dapat bergerak dengan kecepatan lambat seperti kecepatan pejalan kaki, yang memungkinkan jaringan ini menjadi dinamis. Apalagi karena WMN merupakan jaringan yang wireless, berarti akan memungkinkan ada user dalam jaringan yang terkadang bertambah ataupun berkurang. Dengan adanya perubahan kecepatan dan jumlah user, WMN membutuhkan suatu protokol routing yang handal untuk mencari jalur yang terbaik. Pada protokol routing yang digunakan adalah HWMP atau hybrid, yang merupakan default protokol routing dalam WMN. Sementara AODV reaktif dan DSDV proaktif dijadikan sebagai pembanding protokol routing dari HWMP. Dengan protokol routing ini akan diamati perubahan yang terjadi berdasarkan parameter uji seperti routing overhead dan normalized routing load, yang akan disimulasikan pada network simulator. 2. Hasil ini dinilai simulasi sudah diperoleh dengan menyimpulkan bahwa protokol routing DSDV merupakan protokol routing yang paling efisien dalam pengujian ini. Teknologi Wireless Mesh Network WMN yang beroperasi pada standar IEEE 802.11 merupakan teknologi jaringan nirkabel terdiri dari mesh router dan mesh client dipadukan dengan internet. Untuk teknologi seluler dan jaringan sensor, seiring perkembangan teknologi dan meningkatnya kebutuhan manusia, transmisi video melalui jaringan nirkabel semakin penting dan dibutuhkan. Umumnya pembahasan transmisi video melalui teknologi jaringan nirkabel masih secara umum, sehingga memberikan tantangan dalam penggunaan throughput, end-to-end delay, packet loss, NPSNR. Combined Scalable Video Coding CSCV merupakan skema baru perkembangan dari H.264 per MPG per 4. Pada penelitian ini, CSCV digunakan untuk pengiriman video dengan standar IEEE 802.11 pada lingkungan WMN dan diaplikasikan pada protokol AODV, DSDV, dan DSR. Untuk mengetahui kinerja protokol routing mana yang lebih baik dalam transmisi video CSVC, digunakan metode pengujian end-to-end delay, throughput, packet loss, dan PSNR. Untuk analisis dan pengukuran data digunakan simulator NS2, dan hasil percobaan simulasi yang dilakukan menunjukkan AODV memiliki nilai end-to-end delay yang rendah, yaitu sekitar 0,57 detik. DSR memiliki nilai yang baik di dalam throughput, yaitu sekitar 31 kbps, dan PSNR yaitu 22,7 dB. Sedangkan DSDV memiliki packet loss yang rendah, yaitu sekitar 56,4%. Selanjutnya, untuk memahami jaringan mesh, pertama kita harus memiliki pemahaman mengenai topologi mesh. Jika kita memiliki node pada suatu jaringan, di mana istilah node merupakan perangkat komunikasi yang dapat membawa data dari suatu interface ke interface lainnya. Kemudian kemampuan setiap node untuk berkomunikasi dengan node lainnya dalam jaringan yang menggambarkan topologi jaringan mesh. Kita dapat melihat struktur jaringan mesh dengan menyederhanakan jumlah node yang ada dalam jaringan dengan nilai n. Bisa dilihat pada gambar di
bawah ini mengilustrasikan 3, 4, 5 buah node dalam struktur jaringan mesh. Untuk setiap node memiliki hubungan komunikasi dengan semua node yang ada dalam jaringan. Hubungan antara setiap node menggambarkan sebuah link. Jika diperhatikan jumlah link yang terasosiasi dengan jaringannya, jumlah link meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah node. 3 buah link dibutuhkan untuk menghubungkan jaringan mesh yang memiliki 3 buah node. 6 buah link dibutuhkan untuk menghubungkan jaringan mesh yang memiliki 4 buah node. Dan 10 buah link dibutuhkan untuk menghubungkan jaringan mesh yang memiliki 5 buah node. Struktur jaringan mesh klasik yang setiap nodenya terhubung dengan node yang lain menjadi tidak praktis saat jumlah node dalam jaringan meningkat, karena link yang dibutuhkan untuk menghubungkan node akan semakin meningkat pula. Dalam lingkungan jaringan nirkabel, frekuensi radio pengirim atau penerima dalam sebuah node memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan node lainnya pada jumlah yang tak terbatas. Dengan demikian, batas fisik yang terasosiasi pada konektivitas kabel bukan menjadi persoalan dalam lingkungan nirkabel. Ini berarti proses untuk sebuah node berkomunikasi dengan node lainnya menjadi praktis dan lebih sederhana. Karena sebuah interval tunggal dalam bentuk frekuensi radio dapat menggantikan interval-interval yang dibutuhkan dalam lingkungan jaringan kabel. Dengan ketentuan, node lainnya harus berada pada jarak transmisi agar komunikasi dapat terjadi. Prinsip wireless mesh networking, beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum menerapkan WMN pada suatu jaringan, yaitu 1. Komunikasi antar node mesh berdasarkan atas WiFi radius IEEE 802 11 ABG yang tersambung pada antena direksional atau omnidireksional. Yang kedua, semua perangkat radio dijalankan pada mode ad hoc. Dan yang ketiga, setiap node pada WMN memiliki SSID dan BSSID yang sama. Seluruh node pada WMN beroperasi dikenal yang sama. Dan yang keempat dan yang kelima, pada WMN yang ideal setiap node harus bisa terhubung minimal pada 2 node lainnya. Dan yang keenam, sebuah komputer dapat berhubungan dengan jaringan mesh melalui kabel LAN yang telah terhubung dengan node mesh ataupun secara nirkabel. Dari materi yang saya sampaikan tadi, dapat kita simpulkan dengan fitur yang dimiliki oleh Zigbee sekarang, mungkin saja bahwa kedepannya kemungkinan antara device secara wireless akan semakin berkembang. Beberapa peralatan akan semakin minim menggunakan media kabel, seperti sensor akan dapat diatur secara wireless dengan konsumsi daya yang rendah, maka akan sangat cocok Zigbee digunakan sebagai alat yang hanya perlu diinstal dan dapat di-maintenance hingga berbulan bukan kemudian. Zigbee berdasarkan IEEE 802.15.4 didesain untuk aplikasi yang hanya membutuhkan transfer data yang rendah atau tidak selalu mengirimkan data, dan juga membutuhkan daya yang rendah dalam aplikasi sehingga dapat bertahan lama. Dan yang kedua, wireless mesh networking. WMN merupakan jaringan komunikasi wireless yang terbentuk dari node radio di mana minimal terdapat 2 atau lebih jalur komunikasi data pada setiap node. Di dalam WMN terdapat beberapa node klien yang dapat bergerak dengan kecepatan lambat, seperti kecepatan pejalan kaki yang memungkinkan jaringan ini menjadi dinamis. Bisa kita simpulkan pada bagian ketiga ini, untuk Zigbee dan wireless mesh network memiliki saling keterhubungan. Zigbee dan jaringan mesh ada keterhubungan, di mana dalam Zigbee juga memiliki topologi jaringan mesh sehingga mampu membentuk jaringan yang lebih luas dan data yang lebih diandalkan. Oke, sekian materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Intinya di sini saya sama-sama belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.